Jadi pertemuan antara Adam dan Hawa ini adalah merupakan sejarah, dan hikmahnya adalah manusia itu akan mendapatkan jodohnya. Karena manusia itu diciptakan berjodoh-jodoh. Dan alam ini juga diciptakan berjodoh-jodoh. Ya, ada malam, ada siang, ada gemuk, ada kurus, ada laki-laki, pasti ada perempuan. Kecuali dia sudah memang azam tidak mau menikah. Ketika seorang laki-laki azam tidak mau menikah, maka dia termasuk tidak pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena hadisnya, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Apabila tidak nikah, maka dia tidak ikut terhadap sunnahku. Gak boleh kita tidak menikah. Ada kadang-kadang orang putus cinta, lama kali dia. Nah, tapi tidak boleh. Kalau dia umatnya Nabi Muhammad, maka boleh. Ini lama-lama jadi pajak, Ustaz ya. Banyak jualan pakaian. Kayak pajak dia, apa pajak peringgan. Subhanallah. Ini yang belanja coba kanan kiri tengok. Orang Indonesia kafe. Subhanallah. Yang penting Pak Bu, di sini tuh nggak usah pakai bahasa Arab. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Nggak tukar real. Jokowi pun laku. Subhanallah. Kita sambil melihat kanan kiri ini. Nah ini tenda. Ini manusia semua di bawah pohon ini. Di bawah pohon Soekarno ini, subhanallah. Ini manusia semua, Pak. Kalau jemaahnya yang tidak menggunakan tenda, di mana tendanya? Ustaz, di bawah pohon. Jadi jemaah ini rupanya lebih banyak yang di bawah pohon ketimbang di tenda. Oh, berarti yang berangkat tahun lalu itu visa ziarah itu mungkin hampir separuh. Yang tidak menggunakan visa resmi itu, subhanallah, lebih banyak sekali. Jadi jemaah yang tidak resmi itu di luar tenda, sedangkan yang resmi dia akan menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan di kanan kiri ini. Subhanallah. Jadi apakah jemaah pada tanggal 9 Arafah itu berada di bukit sana? Tidak mesti. Ya, tidak ada hukum yang menyatakan harus di puncak bukit. Mereka jemaah itu akan tetap di dalam tenda, berzikir, beristighfar, kemudian setelah tergelincir matahari menjamak sholat zuhur dan asar sembari mendengarkan khutbah Arafah. Ya, sembari mendengarkan khutbah Arafah. Ketika sudah mulai tergelincir mendekati maghrib atau mendekati matahari terbenam, jam 4 kami sudah bergerak. Ada yang jam 3 sudah mulai bergerak itu, sudah mulai bergerak menuju kemana? Menuju ke satu tempat yang bagian daripada rukun haji, yaitu mabit di Musdalifah. Arafah ke Musdalifah ini jaraknya 10 kilo. Ya, jaraknya hanya 10 kilo. Jadi jemaah itu banyak yang jalan kaki, kayak gini. Jalan kaki itu ramai orang jalan kaki. Ketimbang dia naik bus. Ya, ketimbang naik bus dia jalan kaki. Subhanallah. Jemaah yang, apalagi jemaah yang reguler itu memang rata-rata di bus. Tapi biasanya jemaah yang VIP justru milih jalan kaki. Karena lebih cepat. Karena hotel jemaah yang VIP dan jemaah yang furoda itu hotelnya di Mina sana sangat berdekatan dengan tempat dia mengelontar. Jadi setelah dia mengelontar langsung jalan kaki pulang ke hotel. Nanti akan kita lintasi insyaallah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan jemaah di Musdalifah sana? Mabit. Mabit itu apa? Bermalam. Ya, bermalam. Apa aja kegiatannya? Mencari kerikil sebanyak 7 butir untuk melontar pada hari ke-10 yang disebut dengan Jumratul Aqabah. Melontar 7 batu di tempat Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Subhanallah. Itu seluruh umat, seluruh jemaah yang haji yang wukuf di Arafah numplek jadi satu di tempat Jumratul Aqabah tersebut. Di situ memang sangat luar biasa perjuangan para jemaah, ya. Dari mulai hotel menuju ke Arafah, di Arafah subhanallah, orang-orang yang sudah lansia itu kita nggak tega melihatnya, ya. Berjubel dan subhanallah. Setelah itu nanti turun dari bus dan lain sebagainya melontar jumrah, subhanallah. Disitulah dibutuhkan sebuah keyakinan bahwa keberadaan dia di sini memang undangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat Al-Quran disebutkan fatajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa.
Berbekallah kalian pada haji atau umrah ini, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Oh, posisi kira. Allah, disinilah dibutuhkan fatazawwadu. Ya, berbekallah. Sebaik-baik bekal bukan bawa rupiah. Di sini nggak laku rupiah. Ketika musim Arafah itu orang sudah sibuk dengan urusan dosanya masing-masing. Ya, sibuk dengan zikir, sibuk dengan urusan dia dengan Allah. Ya, karena nanti akan di briefing jemaah yang dimuliakan Allah pada hari Arafah ini, Allah itu turun untuk memeriksa, untuk melihat hambanya yang serius dalam melakukan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi memang jemaah itu diingatkan selalu untuk zikir, untuk istighfar, jangan sempat main HP, jangan sempat. Ada juga yang gojek-gojekan, ketawa-ketawa gitu. Cuma ada juga. Nah, jadi jemaah di sini ya apa yang masih merokok itu banyak yang bisa berhenti merokok di sini karena apa? Dipaksa untuk tidak merokok. Karena diwanti-wanti kalau merokok batal nanti ikhramnya, sampai dikitukan oleh ustadznya. Sehingga orangnya khusuk sekusuk-kusuknya untuk dia melakukan zikir, untuk dia melakukan istighfar, untuk dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian bergerak menuju ke Muzdalifah yang jaraknya 10 kilo ini. Ini banyak yang jalan ini, lurus Shiratul Mustaqim ini. Ya, subhanallah. Tapi walaupun demikian, di antara sela-sela ini tiang-tiang ini keluar air. Ini biasanya deras kayak sudah hujan gitu. Deras. Subhanallah, ini kita masih berada di kawasan Arafah. Di sini jemaah semuanya ini ada tenda bus apa? Jemaah banyak juga yang wukufnya di dalam bus, ya. Wukufnya dalam bus itu banyak juga. Ini air ini sisa hujan tadi malam, kemarin sore, sisa hujan. Bapak Ibu, ini sebentar lagi kurang lebih jaraknya 100 meter. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita berada di luar Arafah. Ini luar Arafah. Orang yang wukuf di sini batal hajinya. Harus berada di dalam. Sekarang kita menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah jemaah akan diarahkan untuk sholat maghrib dan isya berjamaah. Berjamaah dan dijamak. Dijamak dengan isya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Kalau tadi zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita dalam musafir, afdolnya itu dijamak sholatnya supaya nggak keteteran, ya kan Pak? Ini kita musafir ini. Nanti Bapak Ibu dari Makkah ke Madinah itu musafir karena jaraknya sudah lebih dari 470 kilo. Kita musafir. Nanti sholat zuhurnya nanti akan di briefing oleh Ustadz, zuhur dan asarnya dijamak qashar. Tapi karena kita ikut dengan imam di masjid, zuhurnya 4 rakaat, kemudian boleh nanti asarnya 4 rakaat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena menjamak salat bagi musafir itu adalah hadiah Allah. Dalam fikihnya bahwa orang yang menjamak salat dalam musafir itu kemudahan, rukhsah yang diberikan, dan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muzdalifah jaraknya kurang lebih 10 kilo. Jemaah kalau jalan kurang lebih 20 menit bisa jalan, dia jalan kaki. Bisa dia jalan kaki, kemudian di Muzdalifah istirahat sambil nyari batu kerikil. Ustadz, ada jemaah saya bawa batu kerikilnya dari sore, nggak boleh. Dibawa dari Padang, batu di Padang Ustadz bagus-bagus batunya. Saya bawa, dan misalnya Ajo mau berangkat haji, dikumpulkan batu dulu dari Padang, mau dibawa, tak boleh. Batunya harus diambil dari sini. Ya, nanti kalau dibawa batu dari sana ngabut-ngabuti tas, Pak. Wah, ya kan, berat-berati tas nggak boleh. Batunya diambil dari Muzdalifah. Apakah batunya ini disiapkan? Batunya disiapkan oleh pemerintah, kecil-kecil, nggak boleh besar-besar. Kasihan setannya. Nanti langsung kelenger, batunya kecil-kecil. Karena apa? Kalau ngelontarnya nanti kelewatan, kena kepala orang, nggak boleh. Oh, bocor-bocor kepala orang. Nah, baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapan untuk jemaah yang akan melakukan ibadah umroh.
Baik umrah membadalkan untuk orang tua, membadalkan untuk ibunya, membadalkan